Hai, welcome to Tasur. Topik pembelajaran kali ini adalah parts of speech. Panduan dasar parts of speech dalam bahasa Inggris. Pertanyaan pertama, ada berapa banyak parts of speech dalam bahasa Inggris? Kalau kalian lakukan pencarian Google, mungkin hasilnya banyak menyebutkan 8, sehingga mungkin kalian berpikir pasti ada 8. Salah, sebenarnya ada 9. Jadi, apa saja itu? 1. Noun atau nomina atau kata benda, yaitu kata atau sekelompok kata yang merujuk pada orang, tempat, atau benda, kualitas atau kegiatan. Contoh nomina antara lain Tasur, City, Beauty. 2. Verb atau verba atau kata kerja, yaitu kata atau sekelompok kata yang mengekspresikan aksi, peristiwa, atau keadaan. Contoh verba antara lain happen, exist, beautify. 3. Adjective atau adjektiva atau kata sifat, yaitu kata yang mendeskripsikan orang atau benda, yaitu kata yang menerangkan nomina. Contoh adjektiva antara lain serious, lonely, beautiful. 4. Adverb atau adverbia atau kata keterangan, yaitu kata yang menambahkan informasi tentang tempat, waktu, cara, penyebab atau tingkat verba, adjektiva, frasa, atau adverbia lainnya. Contoh adverbia antara lain almost, sometimes, beautifully. Oke, adverbia sedikit lebih rumit daripada adjektiva. Jadi gini untuk memahaminya. Adjektiva dan adverbia sama-sama mendeskripsikan kata-kata lain, sama-sama menambahkan informasi ke sesuatu yang lain. Perbedaannya, adjektiva menjelaskan nomina, sedangkan adverbia menjelaskan semua yang lain, verba, adjektiva, adverbia lainnya, bahkan keseluruhan kalimat. 5. Pronoun atau pronomina atau kata ganti, yaitu kata yang digunakan sebagai pengganti nomina atau frasa nomina. Contoh pronomina antara lain it, anyone, myself. 6. Preposition atau preposisi,
atau kata depan, yaitu kata atau sekelompok kata yang digunakan sebelum nomina atau pronomina untuk menunjukkan tempat, posisi, waktu, atau metode. Contoh preposisi antara lain inter, towards, from. Tujuh, conjunction atau konjungsi atau kata hubung, yaitu kata yang menggabungkan atau menghubungkan kata-kata, frasa-frasa, atau klausa-klausa, atau kalimat-kalimat. Contoh konjungsi antara lain and, because, although. Delapan, determiner, yaitu kata penentu yang muncul sebelum nomina untuk menunjukkan bagaimana nomina sedang digunakan dalam kalimat. Contoh determiner antara lain the, your, every. Sembilan, interjection atau interjeksi atau kata seru, yaitu suara pendek, kata atau frasa untuk mengekspresikan emosi atau untuk mengungkapkan seruan perasaan. Contoh interjeksi antara lain oh, wow, no way. Praktik dasar parts of speech dalam bahasa Inggris. Perhatikan contoh-contoh kalimat berikut ini. 1. They told me about it. 2. Look in the big cupboard. 3. Put it in there, but carefully. Ayo berlatih. Bisakah Anda mengidentifikasi kelas kata untuk masing-masing katanya? Pause video ini dan pikirkan jawaban Anda. Sudah siap? Oke, inilah jawaban yang benar. Gimana? Apa jawaban Anda juga demikian? Kalau jawaban Anda belum benar, silakan pelajari kembali dengan mengulangi video ini. Kalau jawaban Anda sudah benar, kerja bagus. Ayo kita lanjutkan video ini. Satu kata bisa jadi lebih dari satu part of speech. Perhatikan contoh-contoh kalimat
berikut ini. I'm sure they'll win the game this weekend. We'll be hoping for a win in the big game this weekend. What do you think about this red for the kitchen? I like that red top she was wearing. I have a few photos of my grandparents. Sure, you can have a few. Sebagian kata-kata termasuk dalam satu kelas kata saja. Tetapi banyak kata-kata bisa termasuk dalam lebih dari satu kelas kata. Kenapa demikian? Alasan pertama, satu kata bisa memiliki beberapa arti yang berbeda. Atau alasan kedua, satu kata bisa menjadi parts of speech yang berbeda tergantung pada fungsinya dalam kalimat. Win dalam kalimat satu sebagai verba, tapi dalam kalimat dua sebagai nomina. Red dalam kalimat satu sebagai nomina, tapi dalam kalimat dua sebagai adjektiva. Few dalam kalimat satu sebagai determiner, karena menentukan kuantitas nomina. Tapi dalam kalimat dua sebagai pronomina, karena menggantikan nomina. Gabungan parts of speech dalam bahasa Inggris. Perhatikan contoh kalimat berikut ini. Add a small spoonful of brown sugar, then turn the heat down and stir the mixture gently. Sampai detik ini, Anda sudah mempelajari kelas kata untuk satu demi satu kata-kata. Tetapi, parts of speech bukan hanya tentang kata-kata tunggal. Frasa juga bisa menjadi nomina, verba, adjektiva, dan seterusnya. Sekarang, ayo kita lakukan analisis terhadap bagian pertama kalimat tadi. Lihat tabel 1. Kita bisa memecahkannya menjadi beberapa lapisan yang berbeda. Misalnya, layer 1. Kita bisa mengidentifikasi parts of speech untuk masing-masing kata tunggal. Jadi, add sebagai verba, a sebagai determiner, small sebagai adjektiva, dan seterusnya. Misalnya lagi, layer 2. Kita bisa juga melihatnya dalam 4 kelompok. Jadi, add sebagai verba, a small spoonful sebagai determiner, of sebagai preposisi, brown sugar sebagai nomina. Misalnya lagi, layer 3. Kita buat dalam 2 kelompok. Jadi,
Add sebagai verba, a small spoonful of brown sugar sebagai nomina. Nah, mungkin Anda bingung, lalu bertanya, mana yang benar? Oke, jadi gini, semuanya benar. Lapisan-lapisan tadi menunjukkan perspektif-perspektif atau sudut pandang yang berbeda. Oleh karena itu, pertanyaan yang seharusnya adalah, perspektif manakah yang lebih sesuai dengan logika? Nah, di layer 3, a small spoonful of brown sugar secara bersama memiliki satu makna atau merujuk pada satu benda. Jadi, logikanya bisa dipandang sebagai satu part of speech. Sekarang, ayo kita lakukan analisis terhadap bagian kedua kalimat tadi. Lihat tabel 2. Dengan analisis yang sama, kita bisa buat dalam 4 kelompok. Jadi, turn sebagai konjungsi, turn the heat down sebagai verba, and sebagai konjungsi, stir the mixture gently sebagai verba. Ini lebih sesuai dengan logika, karena di sini diminta melakukan dua hal. Pertama, turn the heat down yang dipandang sebagai satu part of speech. Kedua, stir the mixture gently, yang juga dipandang sebagai satu part of speech. Kesimpulannya, selalu ada lebih dari satu cara untuk melakukan analisis parts of speech dalam sebuah kalimat. Pilihlah cara yang lebih sesuai dengan logika berdasarkan bentuk, fungsi, dan makna yang sebenarnya dari kalimat itu. Sekarang, kerjakan tugas berdasarkan soal-soal latihan ini ya. Aturan tugas selengkapnya ada di e-learning STMIC Logika. Kalau ada pertanyaan atau mau berdiskusi, silakan komentar di video ini. Teruslah subscribe Tasur. Selain itu, like dan share video ini. Sebarluaskanlah, karena ilmu itu dibagikan, bukan digenggam. Thank you. Tasur, semua jadi mudah.